Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman. Video kali ini saya akan membahas tentang motor starter. Di sini sudah ada motor starter atau dinamo starter. Saya akan melakukan pembongkaran dan proses perbaikan. Kendalanya ketika setelah mobil itu panas, jadi starterannya agak berat. Dan terkadang mobil susah untuk dilakukan proses starter ya. Maksudnya susah itu hanya terdengar bunyi cetak-cetek saja ya. Seperti halnya roda gigi nabrak pada roda gigi pinion sama roda gila itu tidak pas ya, tidak klop, tidak nyambung. Bunyinya biasanya seperti ini cuma katok seperti ini ya. Karena memang beradu antara roda gigi pinion dengan roda gila. Di sini sangat kelihatan sekali teman-teman. Ntar saya fokuskan. Nah, jadi roda giginya sudah mulai tumpul ya teman-teman. Nah, di sini sangat kelihatan itu terdapat sebuah goresan yang ini teman-teman ya. Jadi ini nabrak, posisi roda gila itu nabrak di sini giginya gini, nabrak cetak. Karena pada saat awal start ini pinion ini maju ya teman-teman, maju sedangkan di sini posisi roda gila posisi di sini, dia nabrak akhirnya. Memang semisalkan pada saat roda gila itu posisinya ada di sini, dia misalkan sejajar dengan gear pinion, dia memang agak sedikit berbenturan, cuman dia akan menyesuaikan karena ini akan berputar ya teman-teman. One way-nya ini berputar sehingga dia bisa masuk seperti ini. Setelah nabrak dia masuk. Tapi kalau misalkan keadaannya ini tumpul seperti ini teman-teman, kondisinya tumpul seperti ini, dia akan bertabrakan seperti ini. Jadi beradu seperti ini, tidak bisa menyesuaikan ya pada tempat yang kesini. Tidak, roda gila itu tidak bisa masuk giginya ke sini karena dia tumpul. Nah, kalau ini runcing teman-teman, dia akan terpleset ke sini seperti itu ya. Kalau seperti ini dia tidak akan terpleset karena tumpul. Jadi buat teman-teman, apabila motor starternya setelah di starter hanya terdengar bunyi cetak-cetek saja, bisa saja kerusakannya pada roda gigi pinionnya ya, pinion gearnya atau gear one way-nya. Kalau one way di sana yang di belakang itu seperti bonggol seperti ini, bentar lagi saya buka. Biasanya kendalanya dia mau masuk cuma starterannya ngelos, jeng masuk, terus di starter bunyi jing dalam. Lagi betulin dinamo starter. Starternya mobil Espas. Mobil Espasnya Om Rahmat. Ya ikut, adik lihat aja. Oke teman-teman, saya lanjut. Jadi ini posisinya seperti itu ya. Jadi kalau misalkan dia itu nyantol, jadi kalau nyantol tapi di starter los, nah itu kerusakannya di one way. Oke. Terus yang terjadi kerusakannya ini ada dua ya teman-teman. Kalau dia itu kadang cuma cetek-cetek, bisa saja gearnya itu nyantol masuk, gearnya itu sudah posisinya bukan nabrak, sudah masuk, cuman dilakukan start itu berat.
cengek ngek. Bisa saja kendalanya itu ada pada aki. Jika akinya sudah dipastikan itu voltasenya atau ampernya sudah mencukupi, misalkan sudah dilakukan pengecasan tapi setelah di starter masih berat, itu bisa terjadi pada silinoidnya ini, silinoid magnet atau switch magnet, atau orang bilang juga bendek ya. Ini sistemnya sama dengan relay, ya ini memang relay aslinya, relay yang arus tipe besar ya, kekuatannya juga besar, relay mekanik anggapannya, soalnya masih ada switchnya di sini, masih ada garpunya, yuknya untuk memajukan ini. Ini aslinya sistemnya relay teman-teman. Ini ada 4 soket aslinya, 1 2 3 4. Sistemnya relay cuman masih ketambahan dengan solenoidnya itu ya apa namanya, garpu pengaitnya untuk memajukan ini ya. Kembali lagi pembahasan, jika sudah dilakukan dilakukan pengecasan, jika masih terjadi kerusakan yang barusan, kerusakan dari pinion itu ada 2, dia tidak mau masuk dan dia sudah masuk tapi ngelos. Nah, kalau tidak mau masuk terjadi pada giginya ya teman-teman. Terus kalau sudah masuk dia tapi di starter jing ngelos, dinamo starter muter tapi mesin tidak dapat berputar, maksudnya roda gilanya tidak dapat berputar, itu kerusakannya pada one way-nya karena sudah tidak kuat menahan beban dari mesin sehingganya ngelos. Itu ya teman-teman. Terus yang berikutnya kerusakannya pada ini, pada switch magnetnya. Dia masuk, roda giginya masuk, klak, masuk ke dalam, cuman di starter cuman klak klak klak. Nah, itu masuk ya teman-teman. Masuk cuma tidak dapat dilakukan starter. Kenapa? Karena terjadi kerusakan pada silinoidnya yang di sini ya, pada kontaktornya yang di dalam. Ini kan ada sebuah besi 2 seperti ini teman-teman. Anggap ini besinya yang di dalamnya. Dalam. Oh ya, iya, Ayah rekaman dulu ya. Ya, Dek diem. Jadi anggap ini ada besi di dalamnya, ini 2, posisinya 2 ya teman, seperti ini. Anggap besinya ini 2 di dalam, dan di dalam ini ada sebuah bonggol besar besi pejal di dalamnya, penuh di sininya, ini penuh teman-teman. Jadi ini dia akan, setelah ketika ada medan magnet, kunci kontak starter di sini ada magnet, dan ini kan ke massa ini teman, yang ini kan ke massa ya, ke body. Jadi maka yang di dalam ini, yang di dalam akan terdorong. Pada saat maksud saya tertarik ya, arahnya ini kan ke masuk, ketarik sama medan magnet di sini, besinya ketarik, sehingga pada saat posisi ini ketarik, maka garpu yang di sini akan akan mendorong pinion gear masuk ke roda gila. Jadi seperti itu ya, masuk ke roda gila. Sebelum dia tuh masuk ke roda gila, sebelum dinamo starter itu menyalakan armatur yang di sini, menyalakan motornya yang di sini, dia itu memasukkan terlebih dahulu ke roda gila gear pinionnya. Tarik masuk roda gila, baru dia melakukan start penyalaan. Jika pinion gear itu terhalang, maka dia akan tidak bisa meneruskan ke kontak poinnya. Misalkan dia nabrak, tek, sudah sampai di sini, tidak bisa menyala, tek tek. Nah, itu kalau kerusakan di gear pinion. Kalau di roda, kalau kerusakannya di one way, dia langsung masuk, tek, cuman one way-nya munyer, siang, di saat tidak sanggup memutar roda gila, ngelos. Atau one way-nya sih tidak apa-apa, roda pinionnya nggak apa-apa, tapi dia sudah ininya, yang namanya sudah usia ya, kena terus gesekan seperti ini, teradu seperti ini, sehingga ini menyebabkan kontaktornya menipis di sini sampai ujung-ujungnya dia tidak sampai kembali ya teman-teman. Jadi akhirnya proses starternya kadang nyambung, kadang enggak, kadang muter, kadang enggak.
kadang kuat kadang enggak. Ya ibaratkan kita kalau misalkan yang pernah menjamper aki atau apa ya, menghubungkan arus yang tidak tidak terlalu erat ikatannya, maka dia akan cuman sekedar nempel, maka proses starterannya juga bisa jadi lemot. Jadi dipahami buat teman-teman, jika starterannya lemot itu bisa saja dari kontaktor atau dari armatur atau dari lilitan kawatnya ya sudah gosok. Jadi seperti itu teman-teman proses kenapa apa motor starter itu starterannya berat atau lemot. Ini sudah kerusakannya ada 3 ya. Diagnosanya sudah ada 3 komponennya, maksudnya 1 gearnya, pinion gear, armatur, sama bendek. Bendek ini ada 2 kerusakannya. Yang barusan karena kontak dia itu tidak apa namanya? Tidak bisa koneksinya itu tidak 100% terkoneksi atau tidak kuat gitu ya, cuman hanya sekedar nempel, akhirnya terjadi percikan di sini. Jadi arusnya tidak tersalur dengan maksimal. Terus berikutnya sudah tersalur dengan maksimal, cuman karena sering terjadinya apa ya, pada saat start pada start itu terlalu lama. Dipaksa cetek ngek ngek ngek. Maka yang namanya kumparan di sini akan mengalami panas teman-teman. Karena posisi start itu tidak boleh lama-lama. Hitungannya idealnya itu antara 5 detik sampai 6 detik ya. 8 detik sudah. 10 itu sudah terlalu lama. Jadi pada saat start 1, 2, 3, 4, 5 kalau udah hidup jangan dipaksa teman-teman, dimatikan lagi, diistirahatkan. Jadi kalau sampai pas pada saat start nyung, 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 nyung. Wah, nanti lama-lama motor di sini bisa menyebabkan terbakar atau armaturnya terbakar atau solenoidnya ini cepat panas. Jadi idealnya itu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau udah mau menyala dimatikan lagi. Seperti itu ya teman-teman. Kalau misalkan darurat sudah dilakukan 3 atau maksimal 4 kali penyetaran tidak hidup, sebaiknya didorong atau dicek kembali pengapiannya. Jadi seperti itu. Oke, saya coba lakukan proses pembongkaran. Ini ujikan kunci 8. Jadi sudah paham ya teman-teman. Bagi yang belum paham, boleh ditanyakan di kolom komentar. Terus ada juga seperti ini teman-teman. Kondisi dinamo starter itu kondisinya baik. Jadi di luar kerusakan yang barusan ya, yang saya sebutkan tadi. Ini keluhan orangnya kalau sudah kondisi panas mesin starterannya susah, ngeleyek. Apa ya, lemah, kayak putaran motor starter ngek ngek. Nah, jadi seperti itu. Itu terjadi ada 2 penyebab teman-teman. Bisa motor starter, bisa dinamo ampere. Loh, apa hubungannya dinamo starter dengan dinamo ampere? Ada teman-teman. Kalau hubungan dinamo starter dengan dinamo ampere itu hubungannya antara ketersediaan arus pada aki. Jadi kalau misalkan dinamo starter kan seperti ini, pada saat performanya baik, kondisi misalkan pagi hari masih apa ya, kondisi akinya tersedia dengan baik, di starter hidup enak normal. Setelah itu dipakai karena aki sudah dikonsumsi oleh kelistrikan mobil, mulai dari lampu sembarang pokoknya yang ada di mobil, pengapian, intinya kelistrikan yang ada di mobil sudah mengkonsumsi ke baterai. Dan setelah panas, anggapannya panas ya, setelah dikonsumsi voltasenya menurun. Karena apa? Karena dinamo ampere tidak atau dinamo alternator tidak mencukupi suplainya untuk mengisi kelistrikan yang diminta oleh mobil. Kasarannya seperti ini teman-teman. Kelistrikan mobil mintanya misalkan pengisiannya 13.
sedangkan yang tersedia di sana hanya 11 atau 12. Pada tersedianya pada RPM 13-nya tersedianya pada RPM 4000 misalnya. Sedangkan teman-teman waktu berkendara hanya di bawah RPM 3000 misalkan RPM-nya 3000 ke atas baru dia ngecas, dan RPM 3000 ke bawah dia tidak ngecas. Maksudnya tidak ngecas, tidak mencukupi voltasenya. Mengecas cuma tidak mencukupi, arusnya tidak mencukupi. Akhirnya kelistrikan akan mengambil voltase dari arusnya dari baterai. Setelah misalkan jalan mau di starter lagi ngelayek, dia harus didorong. Itu bisa jadi alternator masalahnya, teman-teman. Karena ada sebagian alternator yang IC-nya sudah mulai lemah atau diodenya lemah, itu seperti itu. Dia mau mengisi pada RPM tinggi, RPM 3000 ke atas atau ya 2000, di atasnya 2000. Sedangkan teman-teman berkendaranya pada saat itu hanya di RPM bawah, di bawahnya 2000 karena misalkan kondisi jalan itu macet atau apa. Jadi seperti itu, teman-teman. Akhirnya kondisi mobilnya mengalami proses startnya yang berat. Nah, ya kan? Aduh, teman-teman. Sungguh memprihatinkan ya, teman-teman. Lepas. Jadi, ini sampai merah terbakar, lepas dia. Sudah pasti kalau sudah seperti ini, armaturnya biasanya terbakar, teman-teman, kalau sudah dipaksa. Aduh. Ini sangat memprihatinkan. Inilah teman-teman, kenapa pada saat starter mobil tidak boleh dipaksa ya, atau dibuat lama starter mobil. Jadi lepas ya. Dan aromanya pun baunya aromanya gosong ya, teman-teman. Tercium, sangat tercium gosong. Jadi kalau sudah seperti itu, teman-teman, sebaiknya dilakukan pengecekan lebih lanjut. Aduh, kalau sudah seperti ini gosong. Awas, di sini ada ada pirnya, ada pegasnya, jadi harus hati-hati. Nah, kebakar ini, teman-teman, dan pegasnya pun karena terbakar jadi sudah tidak elastis lagi, teman-teman, karena sampai merah dia akhirnya tidak mampu menekan. Nah, aduh, ini ada yang putus, teman-teman. Putus, teman-teman. Ya, mau gimana lagi ya, teman-teman, kalau sudah seperti itu. Aduh, parah ini orangnya pada saat starter cukup menyiksa mobilnya, atau bisa terjadi pada saat ini, teman-teman,
kalau sampai terbakar seperti ini, aduh, sudah dah. Ya untungnya spoolnya masih baik-baik saja. Hmm. Nah, ya saya pinggirkan dulu di sini. Aduh. Nah, terkelupas sudah teman-teman. Ya, kelihatan ya, terbakar. Ini sudah terbakar teman-teman. Armaturnya terbakar. Jadi terbakar. Nah, ini teman-teman yang namanya solenoid atau bendek atau switch magnet. Jadi ketika dia saat di start, yuk, ini garpunya, dia akan menarik, ya, akan mendorong ini, mendorong ke depan. Sip. Ya. Jika one way, ini one way namanya teman-teman. Ini one way. Jika rusak one way-nya, coba dilakukan pembersihan. Biasanya karena terdapat oli masuk ke dalam di sini, biasanya dia ngelos. Nah, ini one way. Jadi kalau dia diputar ke sini ke kiri, dia tidak nyantol ya teman. Kalau dia ke kanan, karena posisinya ini mutarnya ke arah mana ini, ke kiri ya teman-teman, arah sini kanan. Nah, jadi ketika dia narik roda gila, ya tarik gini, pas roda gila itu sudah hidup mesin, maka dia akan berputar gini, ngelos. Roda gila diputar gini, seret, setelah roda gila yang hidup berputar, maka dia akan ngelos one way. Tapi kalau di saat di starter dia ngelos, ini cara mengeceknya cukup mudah, tinggal dipegang saja, putar. Dia kalau nyangkut berat berarti dia masih baik. Kalau misalnya sudah ngelos, berarti one way-nya diganti saja teman-teman. Atau coba dilakukan pembersihan, disemprot WD atau apa di sini, atau direndam di bensin, digoyang-goyang gini, diputar-putar. Karena di dalam ada sebuah roller juga itu, one way. Oke, ini one way. Oke, mungkin itu saja video yang bisa saya sampaikan teman-teman untuk proses proses pengerjaannya. Jadi saya harus konfirmasi terlebih dahulu sama orangnya karena kondisinya seperti ini.
apa mau dibelikan, apa ya, kalau ini masih bisa diakali teman-teman. Solusinya kalau ini misalkan yang kata saya tadi nabrak, jedak-jedak tidak mau slip ke sini, cukup teman-teman gerenda di sini ya. Ditambahin supaya dia tuh mesong nyerong gini ya. Gerenda supaya waktu saat start dia bisa tergelincir gear gear roda gilanya. Jadi seperti itu aja. Dan kalau ini kayaknya rasanya masih baik. Tinggal dicek nanti ini ditekan sedikit ini masih mau enggak. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Jadi semoga bermanfaat bagi teman-teman yang belum paham, belum tahu proses apa namanya mau merakit atau bagaimana, bisa nanti teman-teman hubungi saya lewat kolom komentar atau apa ya, minta dibuatkan videonya, nanti saya buatkan kalau ada kerusakan seperti ini. Oke, mungkin itu saja dulu, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Terima kasih bagi yang sudah mau menonton, tolong like, komen, dan yang belum subscribe tolong subscribe-nya teman-teman supaya saya lebih giat lagi membuat video-video yang lain. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.